pekerjaan ini bukan pekerjaan sulap. Jadi kita nggak bisa sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan gitu ya. Jadi 1 tahun, 2 tahun ini paling nggak kita harus petakan itu. Terusnya kita mulai dulu dari yang mana yang lebih dominan yang kita bikin. Iya, pertama itu. Oke. Karena aku berpikir teman-teman di community engagement ataupun teman-teman fasilitator sebenarnya tahu siapa yang punya potensi, udah tahu itu. Tinggal di mana kompetisi itu ada. Kita bilangnya game teori ya. Aku ambil dari David Graeber gitu. Jadi Graeber bilang kan gitu, apa yang dihendak dimenangkan. Kan gitu ya. Jadi justru kita jangan salah ambil lawan. Oposisi kita adalah orang yang memilih diam, misalkan gitu ya. Tidak sedikit orang-orang muda yang akhirnya ketika ada masalah di sekitarnya, masalah yang mungkin sangat problematis di bangsa ini, kayak gitu ya. Kita harus bilang nilai keturuntanganan itu hadir di mereka yang mau ambil peran, kan gitu ya. Masalah itu pasti panjang dan memang butuh rangkaian dan butuh ibaratnya kita turun tangan sama-sama gitu ya. Makanya kita nggak bisa sendirian loh. Harus inklusif, harus kolaborasi. Dan itu harus dibuktikan gitu ya. Itu turun tangan banget gitu. Bagaimana kita memulai dari satu hal yang kecil. Kalau aku selalu diajarin sama guruku, mulai dari apa yang ada gitu kan ya. Tidak mengada-ada dan tidak menunggu semua tersedia. Sebuah organisasi akan menjadi lebih baik apabila menjalankan yang namanya regenerasi. Sama halnya dengan gerakan turun tangan. Dan sekarang, gerakan turun tangan telah memiliki direktur eksekutif yang baru. So, Antete bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng Ahmad Syarif, direktur eksekutif gerakan turun tangan. Selamat siang Kang Syarif. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kang, akhirnya terpilih jadi direktur nih Kang. Iya. Perasaannya gimana Kang? Perasaannya ya plong gitu ya, karena cukup panjang prosesnya gitu ya, cukup melelahkan juga gitu Leon ya, karena exposure-nya cukup tinggi, terus ya banyak hal yang mungkin diminta gitu ya, baik itu gagasannya, baik itu juga hal-hal yang memang ide-idenya juga mungkin ya, kalau misalkan terpilih gitu, dan beberapa analisa juga terkait turun tangan gitu ya. Yang dilakuin selama proses rekrutmen tuh ngapain aja sih Kang kalau boleh tahu? Panjang, Mas Leon jauh lebih tahu. Enggak, yang Kang Syarif lakuin sendiri tuh untuk membuktikan bahwa gue lebih oke dari kandidat lain tuh apa aja tuh? Apa ya? Jadi aku sih ini pasti tentu mempelajari gitu ya, mempelajari mungkin dan melihat ngintip-ngintip gitu ya latar belakang dan segala macam, karena emang itu yang jadi poin-poin yang apa yang ditawarkan gitu dari masing-masing kandidat dan apa keunikan kita. Itu yang juga jadi hal yang mungkin buatku itu yang aku lakuin gitu. Kang Syarif ini kan terpilih dari 59 atau 60 kandidat nih. Dari kandidat lain, siapa yang menjadi saingan terberat Kang Syarif? Saingan terberat? Aku nggak, ini pas 3 besar baru aku banyak ngamatin gitu ya. Oke. Karena memang kupikir 2 kandidat lainnya adalah yang terbaik tentu ya, yang dipilih gitu ya. Dan hal-hal apalagi memang narasinya cukup kontras gitu ya, ketika memang kita yang misalnya aku sama Sena gitu ya saat itu, yang kita dari eksternal gitu ya. Nah ini yang mungkin jadi tantangan terberat ya. Jadi memang Kak Iklima menurutku dia punya pengalaman yang jauh lebih banyak gitu ya, bersama turun tangan aktif kayak gitu ya. Dan ini jadi kandidat yang memang apa ya teman berpikir lah kalau bahasanya Pak Anies gitu ya. Setelah terpilih dan bergabung menjadi direktur eksekutif gerakan turun tangan, yang mau dibawa atau apa sih Kang? Yang mau dibawa, jadi dari proses kita rekrutmen dan juga mungkin ada proses interview, ada desak kandidat, ada debat kandidat gitu ya. Itu sebenarnya aku udah selalu bilang ya, bagaimana kita sebagai turun tangan itu beyond dari sebuah organisasi ya. Artinya siapapun yang terlibat di tengah-tengah komunitas gitu ya, mereka ada dan membersamai gitu ya, ambil peran gitu, berani bertanggung jawab di sana, itu hal-hal yang memang ingin diteruskan seperti itu. Jadi
ada upaya bagaimana kita jauh lebih inklusif ke depan kayak gitu. Nah, itu yang aku bilang di dalam sebuah visinya namanya orkestrasi gitu ya. Sehingga turun tangan tuh bukan hanya apa yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta atau pusat atau daerah kayak gitu ya, tapi bagaimana semua yang ada di dalam barisan kebaikan itu ya kita turun tangan kayak gitu untuk bangsa ini gitu. Berarti Kang Syarif ini pingin turun tangan lebih inklusif ke semua komunitas ya, selain turun tangan yang sudah memang terdaftar di nomenklatur atau SK dan sebagainya gitu ya Kang, dengan visi orkestrasi itu tadi. Oke, kalau diturunkan menjadi sebuah program, Kang Syarif udah kepikiran belum bakal ada program apa nih untuk mengimplementasikan keinklusifan yang tadi Kang Syarif bilang? Ya, jadi kalau program tuh bisa macam-macam ya. Ada program yang satu kita akan usung di dalam proses kita punya supporting system. Artinya kita punya manajemen fundraising yang memang dukungannya ini nggak situasional, nggak hanya eventual, tapi dia bisa punya jangka panjang. Sehingga kita dan ini bukan hanya ada di turun tangan. Aku pikir di beberapa komunitas dan lembaga juga pasti mengharapkan bagaimana mereka program yang charity ini bisa berlangsung, ataupun mereka punya program pengembangan komunitas yang bisa ada sustainability-nya gitu ya. Nah, itu yang memang aku pikir akan diusung gitu, program-program yang kayak gitu, program-program yang memang punya loyal donor gitu ya, sehingga teman-teman di organisasi turun tangan ini bisa mengoptimalisasi ya resource yang ada, sehingga teman-teman turun tangan daerah itu bisa lebih progresif gitu ya, dengan supporting yang cukup baik ya gitu. Artinya kan cerita-ceritanya banyak nih dari daerah, ceritanya menarik, aktif, relawannya ada. Nah, bagaimana kita mengorkestrasi itu? Nah, menurutku itu yang mungkin jadi tantangan ya. Pertama itu. Yang kedua, fungsi kita sebagai gerakan yang memang mengusung ide-ide tentang perubahan lewat pendidikan. Gitu. Jadi, entah itu lewat event, entah lewat training gitu ya. Nah, itu event-event itu yang memang mendorong aktivitas, entah itu edukasi politik ya, entah itu edukasi lingkungan, edukasi sosial. Itu harus berjalan sih menurutku. Itu hal-hal yang kita bisa mulai nggak lagi mungkin orang tua ataupun mahasiswa, tapi bisa juga kita mulai dari level yang lebih kecil nih, On. Misalkan ke SMP atau ke SD. Menurut Leon menarik nggak? Kira-kira kalau kita bikin aktivitas bareng adik-adik kecil dan itu kita ajarin tuh nilai-nilai keturun tanganan. Yes, berarti keterlibatannya itu bukan hanya teman-teman relawan existing, tapi kita mencoba untuk masuk ke teman-teman yang lebih muda supaya mereka paham makna dari turun tangan itu sendiri seperti apa gitu kan ya Kang? Iya benar. Jadi kita bisa masuk lah dari yang lebih dini kayak gitu ya. Dan kita bisa menempatkan mana mungkin rekan-rekan mahasiswa ataupun yang sudah lulus gitu ya, mereka bisa jauh lebih powerful ketika mereka memanage sesuatu gitu, project sosial misalkan. Kang Leon tertarik dengan pernyataan Kang Syarif tadi, ingin mendorong teman-teman relawan turun tangan supaya lebih progresif. Gimana Kang Syarif cara memastikan puluhan bahkan ratusan ribu relawan turun tangan daerah yang masing-masing daerah punya program atau proyek andalan tersendiri, bahkan tidak jarang mereka beradu argumen, adu gagasan, adu program bahkan. Nah, gimana cara Kang Syarif memastikan bahwa program yang Kang Syarif bawa itu bisa merangkul mereka, ratusan ribu relawan turun tangan daerah, Kang? Iya. Aku bicara agak teknis pertama ya. Pertama, satu, kita harus kategorisasi dulu nih. Mana, jadi program-program kan udah diserap nih sama teman-teman community engagement kan ya. Nah, itu di kategori dulu nih. Jadi dikategorisasi apakah nanti kategorisasinya berdasarkan bidang program ataukah jenis project kayak gitu ya. Nah, kita harus kategorisasi itu. Dan kita lihat mana yang dominannya dulu. Oh, yang dominan lebih banyak kegiatan kita misalkan di pendidikan nih, misalkan gitu ya. Ya kita lihat nih, oh berarti kita mulai startnya dari mana. Karena aku pikir pekerjaan ini bukan pekerjaan sulap. Jadi kita nggak bisa sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan gitu ya. Jadi 1 tahun, 2 tahun ini paling nggak kita harus petakan itu. Terusnya kita mulai dulu dari yang mana yang lebih dominan yang kita bikin.
Jadi kita yang aku bilang masterpiece program itu program yang bisa memayungi beberapa banyak aktivitas kayak gitu ya. Oke. Jadi itu yang menurutku bisa kita cicil sehingga 1 tahun 2 tahun misalkan satu periode itu meninggalkan legacy yang memang berupa sistem. Manajemen fundraising-nya ada, supporting sistemnya ada, bagaimana akhirnya kita bisa terhubung dengan teman-teman turun tangan daerah ataupun terhubung dengan komunitas-komunitas di daerah. Nah itu penting juga ya. Jadi kita nggak bisa se-eksklusif ya turun tangan daerah doang gitu ya. gitu. Iya, berarti nah kita harus punya ya udah siapapun yang terlibat, misalkan Leon punya aktivitas lingkungan di Maluku misalkan, banyak pasti komunitas lingkungan. Nah kita justru mendorong itu, dan aku yakin teman-teman di daerah pasti udah melakukan itu kan gitu ya. Tinggal kita yang menyerap itu dan kita juga bagaimana memfasilitasi itu. Hal-hal itu sih yang menurutku perlu kita coba tuh. Ketika kita udah bisa bikin itu, nah baru jadi perlu sistemnya atau manajemennya sehingga pasca periode nanti akan diteruskan. Misalkan kita baru punya loyal donors baru ada 25, oh berarti mungkin 2 tahun ke depan lagi bisa jadi 200 misalnya. Nah itu akan jadi kuat gitu ya. Kita buat manajemennya, sistemnya. Bukan satu hal yang situasional. Tapi yang kedua, ada juga program-program yang memang kita rancang untuk bisa menyuarakan dampak sosial yang masif. Jadi kuantitas tuh. Kita misalkan invite teman-teman dimanapun berada gitu ya, kita orkestrasikan, entah itu lewat workshop, lewat seminar, lewat konser pejuang, misalkan lewat apa kita bikin galeri, misal segala macam. Nah itu yang kita bisa sampaikan gitu ya ke publik halayak luas. Nggak taunya masih banyak kok orang-orang baik yang lahir dan masih membersamai masyarakat gitu ya. Apalagi yang mau terlibat gitu ya di dalam kontestasi kita di Indonesia ke depan kayak gitu. Kalian tertarik dengan tadi Kang Syarif di awal bilang waktu proses debat sempat kepikiran atau memikirkan suatu hal dari pernyataan kandidat lain yaitu Kak Iklima yang menyatakan bahwa Kang Syarif dan kandidat satunya yaitu Bang Cena dari eksternal. Nah, gimana cara Kang Syarif yang dari eksternal ini mendekatkan diri ke teman-teman turun tangan daerah untuk mewujudkan program yang tadi Kang Syarif sampaikan? Pendekatannya ya? Oke, serius banget ini. Ini interogasi benar-benar langsung direct dalam waktu tempo singkat-singkatnya. Langsung. Iya. Iya, pendekatan ya. Supaya teman-teman turun tangan daerah tahu nih, ternyata Kang Syarif punya program seperti ini dan akan menggunakan cara seperti ini. Gitu sih. Ya, jadi aku balik ke secara historis ya. Mungkin dari 2013 aku pun sebenarnya orang yang nggak luput di dalam aktivitas kerelawanan dan turun tangan. Gitu. Cuma memang dari dulu tuh terlibatnya emang jadi relawan gitu, nggak pernah jadi koordinator, nggak pernah jadi fasil gitu ya, ataupun apa gitu ya. Memang terlibat ada di belakang. Sekalipun memang aku pernah diundang beberapa teman-teman gitu ya, di 2017, 2020, sering dimintain pandangan. Kang, ini ada program Akademi Relawan, menurut Kang Syarif gimana? Ada masukan nggak segala macam, misalkan. Kang, ini ada mau caleg muda, menurut Kang Syarif gimana? Bisa bantu ngisi segala macam. Ini ada Gatnas di Bojonegoro, bisa bantu fasilitasi itu. Jadi kayak banyaknya aku sering di balik layar ya, misalkan kolaborasi sosial berskala besar segala macam kayak gitu. Dan menurutku pendekatan yang ini kok aku bilangnya konkret aja ya. Gampangnya memang bagaimana kita dari pusat gitu ya, ataupun secara organisasi gitu ya. Ini bisa memberikan satu hal kontribusi yang konkret sebenarnya untuk daerah. Itu sih. Jadi di debat aku pernah bilang gitu ya. Ketika kita, ini anggaplah kita punya atlet di berbagai daerah. Terus aku seorang coach yang harus ngambil talenta-talenta dari daerah. Bukan hanya melihat dan mengambil gitu ya. Terusnya ajak ke lapangan komunikasi terus latihan kayak gitu ya. Cuman seorang coach itu juga harus tahu di mana kompetisi itu ada. Oke, berarti mengambilnya nggak secara mentah-mentah yang belum bisa ya? Iya, pertama itu.
Karena aku berpikir teman-teman di community engagement ataupun teman-teman fasilitator sebenarnya tahu siapa yang punya potensi, udah tahu itu. Tinggal di mana kompetisi itu ada. Nah, di dalam hal ini di mana project itu memayungi gitu ya, sehingga bisa ada supporting system, bisa ada fundraising, itu yang perlu kita buat gitu ya. Bisa ada keberlanjutan program. Jadi kan harapannya itu ada. Jadi kalau tadi ada atlet-atlet dari daerah, semua berharap adanya kemenangan. Tapi nggak mungkin kemenangan itu tanpa pertandingan. Iya. Gitu ya. Nah, tugas kita itu bagaimana kita punya arena bertanding gitu. Menciptakan wadah tandingnya itu ya. Justru malah itu. Jadi aku sempat dulu 2020 tesisku tentang turun tangan gitu ya. Oke, dan ngomongin tentang itu tadi. Iya, jadi kan kalau kita bilangnya game teori ya. Aku ambil dari David Graeber gitu. Jadi Graeber bilang kan gitu, apa yang dihendak dimenangkan. Kan gitu ya. Jadi justru kita jangan salah ambil lawan. Nah, kalau misalkan kita orang yang ada di barisan turun tangan, oposisi kita ya berarti siapa kan gitu ya. Misal ya, kita meredefine itu, misalkan oposisi kita adalah orang yang memilih diam, misalkan gitu ya. Tidak sedikit orang-orang muda yang akhirnya ketika ada masalah di sekitarnya, masalah yang mungkin sangat problematis di bangsa ini, kayak gitu ya, dia memilih diam gitu ya. Tapi kita turun tangan gitu ya. Justru kita ini nih, jangan sampai kita salah mendefine oposisi kita siapa sih kayak gitu ya. Bahkan orang-orang di luar entitas turun tangan ya, kita harus bilang nilai keturun tanganan itu hadir di mereka yang mau ambil peran kan gitu ya. Itu jangan sampai kita salah tuh. Ya, jadi nilai keturun tangan itu jangan sampai terkotak-kotakan hanya yang secara nomenklatur adalah turun tangan ya. Iya. Tapi secara general umum kita mencoba istilahnya menyuntikkan nilai-nilai keturun tanganan itu ya, Kang. Iya, betul. Jadi Leon akan lebih berasa bagaimana se-impactful kita bukan hanya menyuarakan media kita. Iya, udah gerakan turun tangan punya aktivitas apa ya disuarakan kayak gitu ya. Tapi keren nggak sih kalau misalkan Leon juga kolaborasi dengan media-media lain yang semodel. Toh kita nggak lagi compete gitu ya, tapi kita lagi bisa kolaborasi kok gitu di satu sisi lain karena kita punya misi kebaikan yang sama gitu kan ya. Kita hadir di ruang-ruang yang sama. Ketika kesamaan nilai itu ada gitu ya, dan kita mau kolaborasi, nah itu goals-nya ya. Iya, malah justru itu yang Oke. Kang, balik lagi. Berarti Kang Syarif ini kan sudah mengenal turun tangan udah lama ya. Dari 2017 ya, 2013 ya. Nah, dari 2013 waktu turun tangan dibentuk sampai sekarang, Kang Syarif sendiri pasti udah tahu dong permasalahan seperti apa sih yang mungkin krusial atau benang merah permasalahan di teman-teman relawan daerah tuh kurang lebih kayak gimana sih, Kang, permasalahannya? Panjang sebenarnya menurutku ya, pasti panjang. Cuman aku ambil beberapa poin gitu ya. Pertama ya tadi, sebenarnya turun tangan daerahnya sebenarnya nggak terlalu masalah menurutku ya. Cuma memang tadi yang perlu kita lihat kan bagaimana ada kesinambungan itu. Bagaimana kita punya keterikatan gitu ya. Bagaimana kita mampu melihat, memahami bagaimana organisasi itu bekerja ataupun dan kita dilihat sebagai sebuah gerakan sosial. Itu satu hal yang menurutku tingkatannya fundamental atau filosofis gitu ya. Teknisnya kan tadi akhirnya kita berbicara yang kontraproduktif gitu ya. Akhirnya kita banyak apa ya, tidak memulai hal-hal yang justru malah banyak NGO semodel atau komunitas semodel yang jauh lebih progresif gitu ya. Kita kalah itu atau akhirnya kita berbeda pandangan politik gitu ya, dan kita kebingungan untuk lebih solid seperti apa gitu ya. Hal-hal itu yang jadi hal-hal yang kalau ya itu yang kita bisa lihat, kita bisa amati gitu ya. Tapi justru kepemimpinan kita adalah bagaimana memulai gagasannya dulu tuh. Melihat kan kalau bahasanya Pak Anies tuh ada gagasan, ada narasi, ada karya. Gitu. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk bikin karya gitu teman-teman. Jadi memang harus ada gagasan. Harus ada prosesnya dulu. Gagasan dulu. Dan ketika kita membuka kesempatan kita untuk kontestasi gitu ya, justru kita menguji gagasannya itu. Di tingkat mana seorang pemimpin itu bisa dilihat rekam jejaknya, bisa dilihat kompetensinya gitu ya.
bisa berdebat dengan cara-cara yang intelektual kayak gitu ya. Jadi hal-hal itu yang perlu kita lihat, dan aku sangat berterima kasih gitu ya ke teman-teman turun tangan gitu ya, karena memang ini jadi ruang demokrasi gitu buat orang-orang muda gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita anggap belum bagus atau belum ideal. Cuman kita sebagai audiens orang muda, kita harus hadir dan uji itunya tuh. Uji gagasannya tuh. Uji kompetensinya, uji rekam jejaknya, uji pengalamannya gitu ya. Buat ruang yang memang kita masuk ke hal yang substansialnya. Bukan malah hal yang memang kontraproduktif yang dilihat tuh entah itu gimmick, entah itu apa segala macam, dan itu yang hari ini terjadi kan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang bagaimana ya, mungkin beberapa pemilih-pemilih kita tadi ya masih kurang pemahamannya ataupun pendidikannya untuk melihat gagasannya apa gitu ya. Bukan yang gimmicknya paling bagus gitu ya. Yang paling disenengin orang gitu ya, segala macem gitu kan. Nah itu yang menurutku turun tangan hadir di tengah-tengah orang muda, dan kita bisa lihat gitu ya. Yang meramaikan itu, ya kan Leon mungkin bisa lihat sendiri ya. Bukan hanya teman-teman turun tangan daerah ataupun pusat kan. Banyak organisasi atau komunitas yang akhirnya juga terlibat ya. Melihat. Sebenarnya pertanyaanku malah menurut Leon ya, ngapain mereka ikut rame-rame? Apakah mereka partisan kandidat tertentu, atau memang banyak juga yang aku kadang-kadang nggak tahu gitu, dan tiba-tiba mereka nge-DM, ini gagasannya menarik segala macam, boleh dicoba nggak? Aku nggak pernah kenal dia gitu, tiba-tiba nge-DM segala macam gitu ya. Nah menurut Leon gimana? Biar aku ganti host ini. Malah kebalikan ya. Iya. Oke. Ini aku sambil minum ya. Boleh, silakan. Menurutku ya, jadi bingung juga nih. Tiba-tiba ditanyain ya tanpa briefing. Wajar kalau dari Leon sendiri, kenapa ini tidak hanya sebatas teman-teman turun tangan di daerah ya. Bahkan masyarakat luas pun kalau kita melihat kan lebih suka yang namanya gimmick dan sebagainya. Kalau kita berkaca pada sejarah atau mungkin turun-temurun, itu ada yang namanya culture, Kang. Jadi mereka berkaca dengan apa yang diperbuat oleh mungkin keluarganya atau mungkin teman-teman sekitar yang lebih menyukai gimmick dan hal-hal yang kontraproduktif itu. Dan itu berimbas ketika mereka berdinamika di komunitas yang mereka gelutin. Itu sih, Kang. Jadi kalau ingin adanya perubahan atau mendorong mereka supaya lebih fokus dan lebih terbuka ke hal yang substansial yang tadi Kang Syarif bilang, pasti bisa. Tapi pasti juga itu akan takes time, akan membutuhkan waktu dan tidak bisa secepat itu. Karena kan efek atau harapan perubahan yang kita pengen terkait dengan berdemokrasi dengan hal substansial itu kan tidak bisa langsung secepat kilat orang itu berubah kan. Itu sih kan kalau Leon lihat ya. Iya, jadi memang ya itu PR ya. PR bersama artinya. Karena trust issue itu nggak hanya hadir di komunitas turun tangan, aku pikir di banyak organisasi komunitas pun ada. Bahkan di level nasional pun iya gitu ya. Bahkan kita juga paham bagaimana akhirnya trust issue terhadap gerakan sosial itu juga dikonstruksi sendiri misalkan sama state gitu ya. Nah itu yang jadi satu hal yang menarik. Jadi kita harus bisa bilang ini bukan hanya masalah di rumah kita gitu ya. Tapi di komplek kita, di komplek sosial kemanusiaan atau di komplek gerakan yang memang butuh orang-orang yang melahirkan gagasan-gagasan untuk perubahan di ranah ini gitu. Ya. Berarti untuk cara menyelesaikannya, apakah hanya dengan komunikasi dan pendekatan, atau dari Kang Syarif ada nggak cara penyelesaian yang lebih efektif untuk menghadirkan demokrasi yang bisa menghadirkan hal substansial tadi? Iya, ya ini salah satu bisa keteladanan lah ya yang dibuat sama teman-teman turun tangan kayak gitu ya.
Dan itu model yang konkret, aku bilang sih. Hal yang memang benar adanya, bisa dicek segala macam. Iya. Dan itu satu karya. Dan perlu kita ketahui ya, jadi banyak masalah di bangsa ini nggak langsung selesai gitu. Jadi, tapi kita nggak bisa bilang itu satu hal yang tidak tepat atau tidak baik atau buruk gitu nih. Misal, di Indonesia masih banyak yang putus sekolah, ada yang kasih beasiswa, atau ada misal banyak kelaparan, ada kita berbagi makan kan kayak gitu ya. Emang selesai kan gitu ya. Kita selalu mempertanyakan, mengkritisi itu gitu. Jadi masalah itu pasti panjang dan memang butuh rangkaian dan butuh ibaratnya kita turun tangan sama-sama gitu ya. Makanya kita nggak bisa sendirian loh. Iya. Harus inklusif, harus kolaborasi, dan Yes. itu harus dibuktikan gitu ya. Entah itu lewat event-event atau lewat apa namanya produk-produk atau lewat kolaborasi nyata gitu ya. Dan aku pikir pun sama, ketika kita udah sampai di titik 93 kota kabupaten, itu nyelesainnya tuh nggak bisa dalam waktu cepat gitu kan. Gitu Bahkan ya. setahun kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup, tapi paling nggak kita harus bikin mekanismenya nih. Iya. Bikin manajemen atau sistemnya yang paling nggak, oh iya, masalah ini satu selesai, masalah ini satu selesai. Jadi prosesnya itu yang sistemnya itu yang harus ada ya, menurutku ya. Dan Oke. kan kita udah sempat banyak diskusi dengan tim gitu ya, bagaimana kita membangun ke arah sana gitu ya. Dan aku pikir itu turun tangan banget gitu, bagaimana kita memulai dari satu hal yang kecil. Kalau aku selalu diajarin sama guruku, mulai dari apa yang ada gitu kan ya, tidak mengada-ada dan tidak menunggu semua tersedia gitu ya. Itu hal yang start small gitu ya. Tapi sebagai orang muda, sebagai kita yang punya kesempatan bisa menempuh pendidikan tinggi gitu ya. Nah, itu kan perlu think big juga gitu ya. Artinya ketika kita berdebat sebagai anak bangsa, tentu kita bukan berdebat yang hanya tidak punya argumentasi gitu. Jadi kalau kita lihat di Eropa sana, peradaban itu kan kalau masa Aufklärung itu ada 3 tradisinya ya. Ketika dia mungkin akan berdebat, itu kalau nggak baca, nulis, diskusi kan gitu ya. 3 itu, ketika kita mau berdebat atau kita mau diskusi, kalau kita nggak punya bacaan, gimana? Kering diskusinya. Kalau kita juga nggak mau menuliskan, juga percuma tuh gagasan kita nggak dalam bentuk narasi yang akan bisa jadi sebuah karya kan gitu ya. Artinya memang forum itu forum yang harus berdebat gagasan dengan gagasan gitu ya. Justru sebagai kandidat atau sebagai seorang pemimpin, siapapun itu gitu ya, memang kita harus mampu menawarkan itu. Berdebat yang tidak lagi tataran-tataran yang ya kalau hal-hal yang teknis itu bisa kita ini gitu. Jadi menurutku itu yang kita akan lihat, karena ini kita mungkin aku ya sekarang usia udah 29, nanti mungkin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi gitu ya, bisa jadi kita yang ada di negara ini gitu ya, jadi calon-calon pemimpin yang memang yang kita akan dilihat mungkin rekam jejaknya, pengalamannya, kompetensinya segala macam. Justru di level itu kan gitu ya. Bukan lagi kita malah justru debat saling setuju kan gitu ya. Ya bisa jadi malah nggak ada yang diperdebatin ya kalau setuju ya. Tapi ketika perdebatkan society kita mungkin belum siap dengan itu gitu ya. Walaupun ya hal-hal yang kita bisa lihat kemarin di pemilu kemarin ya. Tapi menurutku itu jadi refleksi kita gitu ya. Memang berdebat itu ada retorikanya gitu, ada seninya gitu ya. Bukan dalam rangka kita mau menjatuhkan atau bermain gimmick atau elok tidak elok gitu ya. Memang ada seninya begitu. Dan orang-orang muda hari ini menurutku gitu ya, dengan apa yang udah dimulai sama turun tangan juga ya, itu jadi satu kesempatan sih kita buat belajar. Oke. Kang Syarif, kita udah di penghujung obrolan nih. Selama kepemimpinan Kang Syarif nanti 2 tahun ke depan, harapan apa yang pengen dibawa Kang Syarif? Boleh untuk diri sendiri, boleh untuk teman-teman turun tangan di daerah, atau juga boleh untuk teman-teman komunitas yang akan menjadi bagian dari visi Kang Syarif tadi. Iya, ini sebagai sebuah harapan ya. Sebagai sebuah harapan, aku
bukan hanya berharap ya, malah justru kita yang diberikan amanah. Kita harus berjuang sehormat-hormatnya gitu ya, sekuat tenaga kita dengan apa yang kita miliki untuk bisa turun tangan ini jauh lebih inklusif gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, inklusivitas itu harus dihadirkan dalam sebuah karya yang memang benar adanya kita kolaborasi lintas sektor gitu ya, baik itu sama akademisi, baik itu sama korporasi mungkin, baik itu sama government gitu ya, tidak hanya sama komunitas ataupun sama organisasi sosial gitu ya, sama media partner tentu gitu kan, yang Leon juga mungkin agendakan gitu. Hal yang memang konkret kita akan bawa dan kita harapkan dampak sosialnya itu bisa dirasakan sama publik gitu ya, bahwasanya kita tuh turun tangan tuh sama-sama gitu ya, kita tuh punya ambil peran dengan caranya masing-masing kayak gitu ya. Kita ada gitu ya, maksudnya eksistensi itu penting. Kalau kata Sartre kan dia bilang eksistensi dulu baru esensi kan gitu ya. Jadi satu hal yang memang iya betul adanya, kita mengharapkan adanya perubahan itu. Dan yang terakhir untuk turun tangan, dan mungkin ini juga bisa menginspirasi banyak komunitas atau organisasi sosial ya, perlu kita bangunkan sistem atau manajerialnya, ini penting nih, sehingga proses kaderisasi, kalau tadi kan prolog antar Leon bilang kaderisasi ya. Regenerasi. Siapapun posisinya, siapapun orangnya segala macem, kita tahu peran kita untuk apa, dan kita udah sampai mana dan akan diteruskan ke arah mana. Sehingga kita punya gambaran visi yang jauh gitu ya. Jadi bukan hanya wawasan yang luas, tapi punya visinya harus jauh. Gitu ya. Sehingga kita udah ada di mana nih? Kita pun bisa lihat tuh rekam jejak kepemimpinan ataupun rekam jejak organisasi kita. Itu yang menurutku mungkin jadi harapan dan jadi yang kita perjuangkan mulai dari sekarang hingga 2 tahun ke depan. Oke. Kang Syarif, silakan sekarang closing statement. Oke, buat closing statement. Belum dong. Nah, ini closing statement biasanya berupa pesan nih buat anak muda atau relawan di luar sana, di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman turun tangan daerah, Kang. Silakan. Iya, aku selalu terngiang gitu dengan guru-guruku yang pada intinya terserap dalam sebuah kalimat gitu, bahwasanya hai anak muda, terus mengganggu, jangan ragu, kalian harus hebat bersama Indonesia kita. Oke, mantap, luar biasa. Kang Syarif, thank you banget udah mau mampir ke podcast Pejuang di program Soan Tete. Leon ucapin congratulations, selamat sudah melewati berbulan-bulan ya, 2 bulan bahkan 3 bulan malah ya. Dari rekrutmen BUMN ya. Dan berhasil menjadi Direktur Eksekutif Gerakan Turun Tangan. Siap. Di sini Leon dan teman-teman turun tangan yakin Kang Syarif dapat membawa turun tangan lebih baik lagi dengan program-program yang tadi diutarakan, khususnya visi tadi yaitu orkestrasi ya, untuk melibatkan semua teman-teman relawan di luar komunitas turun tangan. Thank you Kang Syarif. Oke, sama-sama Leon. Pejuang itu, thank you. Pejuang itu tadi ngobrol inspiratif bersama dengan Direktur Eksekutif Gerakan Turun Tangan yang baru, Ahmad Syarif. Tetap pantengin podcast Pejuang, khususnya di program Soan Tete, karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Mantap. Kayaknya 35 menit deh. Oh iya. Siap.